Oke, kita lanjut bahas soal mini tes nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baik, pastikan kamu sebelum menonton video ini sudah menjawab soal yang udah aku lampirin link atau tautannya pada description video ya. Baik, di sini kita akan coba menjawab soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, nomor 1 ini adalah soal pemanasan ya, artinya masih mudah sekali ya, masih menentukan jumlah proton, elektron, neutron gitu ya. Nah, jadi spesiesnya adalah anion Cl-. Perhatikan Cl- ya. Di sini katanya nomor atomnya adalah 17, nomor masanya adalah 37. Nah, untuk menentukan jumlah proton, ingat proton itu mau dia bentuknya ion ataupun netral itu sama-sama 17. Jadi hanya melihat nomor atomnya saja. Jadi untuk lihat proton itu pasti hanya melihat nomor atom. Jadi untuk ini otomatis protonnya adalah 17. Kemudian kalau neutronnya, nah neutron itu selalu selisih antara nomor massa dikurang dengan nomor atom. Jadi mau dia bermuatan ataupun tidak, selalu selisih dari nomor massa dikurang nomor atom. Jadi adalah 20 ya. Nah, elektron. Nah, kalau elektron itu tergantung muatannya. Jadi kalau muatannya itu negatif, artinya dia menangkap elektron. Karena nomor atomnya adalah 17 awalnya, maka elektron dalam keadaan netral itu adalah 17. Namun karena dia -1 artinya mendapat 1 elektron tambahan, berarti ditambah dengan 1. Totalnya 18. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, untuk nomor 1 gampang ya. Kita lanjut bahas soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini topiknya adalah stoikiometri ya. Namun ada hubungannya sama gas begitu ya. Nah, di sini kita perhatikan ada reaksi antara kalsium sulfit. Nah, kalsium sulfitnya adalah CaSO3. CaSO3 direaksikan dengan HCl berlebih. Nah, kalau dibilang HCl-nya berlebih jelas nanti berarti reaksi ini yang akan habis adalah CaSO3-nya, kalsium sulfitnya. Maka otomatis kalau dia habis maka dia akan menjadi penentu reaksi gitu ya. Nah, hasilnya adalah sulfur dioksida. Berarti SO2 ya. Salah satu hasilnya adalah SO2. Kemudian oke. Nah, di sini perhatikan reaksi ini harus disetarakan terlebih dahulu ya. Jadi reaksi antara CaSO3 dengan HCl itu harus disetarakan terlebih dahulu, direaksikan dan disetarakan. Jadi hasilnya itu adalah menghasilkan CaCl2 ya, SO2. Sorry, kita coba reaksikan ulang. Jadi hasilnya adalah CaCl2 ditambah sama H2O ditambah sama SO3. Sebenarnya hasil awalnya adalah H2SO3. Namun karena H2SO3 ini nggak stabil, maka hasilnya akan terurai kembali. Jadi dia akan terurai menjadi ini, H2O sama SO2. Nah, SO2 ini bentuknya adalah gas. Nah, gas ini kemudian yang diukur pada kondisi akhir katanya pertanyaannya apa? Oh, tekanannya ada diukur. Tekanannya adalah diketahui di soal itu P dari SO2 adalah 827 mm Hg gitu ya. Nah, temperaturnya adalah 44 degree Celcius. Nah, untuk menghitung volume, pertama reaksinya pastikan sudah setara dulu ya. Jadi di kiri Ca-nya sudah 1, kemudian kita cek yang kanan juga 1 ya. Kemudian kalau kita lihat Cl, nah Cl-nya belum setara nih. Di kiri Cl-nya 2 ya. Di kiri 1, kanan 2. Berarti di kiri harus kita kalikan 2. Kemudian sudah ya. H-nya 2 ya. H di kanan 2. Kemudian H di kiri juga 2. O-nya ada berapa di kanan? 3 ya. O di kanan tuh ada 3. Ini 2, ini sama 1 3. Di kiri juga 3, setara ya. Oke, udah setara reaksinya. Tapi nggak ngaruh ke efisien SO2 ya, so far. Jadi tetap aja yang dilihat hanya itu. Nah, perhatikan dulu di sini. Untuk menghitung volume dari SO2, kita pasti, Untuk menghitung volume dari SO2, kita pasti akan menggunakan persamaan gas. Persamaan gas apa? Persamaan gas ideal. Di mana persamaannya adalah PV gitu ya, sama dengan nRT. Nah,
volumenya ditanya kan. Ini yang ditanya volumenya tadi. Jadi volumenya ini yang ditanya. Maka otomatis kita harus punya nilai yang lain. Tekanannya sudah ada ya. Kemudian molnya belum ada, R tetapan seperti biasa, T juga sudah ada. Berarti kita harus bisa menentukan nilai mol terlebih dahulu. Nah, jadi nilai mol itu harus diketahui. Jadi ini harus diketahui juga. Bagaimana mencarinya? Nah, tadi di soal adanya katanya habis bereaksi kalsium sulfit. Berarti molnya akan menentukan jumlah mol SO2. Berarti langkah pertamanya, kamu bisa cari dulu ya. Langkah pertama kamu bisa cari dulu mol dari dari Ca SO3-nya. Berarti itu adalah massa dibagi sama MR-nya. Nah, massanya adalah berapa? 3,82. Nah, MR-nya belum diketahui ya. Ca itu AR-nya berapa? 40 ya. ARCA itu 40. Kemudian S itu 32, O itu 16. Oke, berarti totalnya berapa? 16 kita kali 3 ya, berarti 40, 32, 48. Berarti 10, 1, 5, 8, 12, 120. Nah, berarti kalau kita hitung gitu ya, 3,82 dibagi sama 120 ya. 3,82 ya. 3,82 dibagi 120 ya. Itu hasilnya 0,032 mol. Nah, berarti ini mol dari CaSO3. Jadi ini CaSO3, ini molnya. Nah, karena di reaksi tadi kita bisa perhatikan bahwa mol dari CaSO3 itu sama dengan mol SO2. Kenapa sama? Karena koefisiennya sama-sama 1. Artinya 1 mol CaSO3 setara dengan 1 mol SO2. Nah, karena kita memiliki CaSO3-nya adalah, berarti kalau kita punya 0,032 mol CaSO3 itu sama aja dengan kita juga punya 0,032 mol si SO2. Nah, itu harus dipahami konsep dari persamaan mol itu gitu ya. Nah, jadi kemudian molnya udah ada, tinggal masukkan ke persamaan ideal tadi. Nah, berarti PV, ini langkah keduanya berarti ya. Langkah keduanya kita gunakan persamaan gas. PV sama dengan nRT. Karena kita mau nyari nilai V, maka langsung aja ya nRT dibagi sama V. Nah, untuk R-nya sudah tetapan ya, T. Perhatikan, T tadi kan diketahuinya dalam satuan Celsius ya. Ini harus kamu ubah dulu ke dalam Kelvin. Jadi kamu harus jumlahkan dia dengan 273. Berarti dapatnya berapa? 273 ditambah sama 44. Berarti 273 ditambah 44 adalah 317 ya, Kelvin. Berarti nanti nilainya adalah molnya 0,032 mol dikali dengan R-nya 0,082 liter ATM mol Kelvin gitu ya. Dikali sama Kelvinnya, temperaturnya berapa? 317 Kelvin dibagi sama volume lagi? Sorry, salah nih. Dibagi sama P ya. Nah, P-nya kan itu harus dalam ATM. Nah, sementara tadi diketahui soal masih dalam milimeter Hg. Berarti tugas berikutnya, kamu harus ubah lagi yang milimeter Hg menjadi ATM. Masih ingat 1 ATM berapa milimeter Hg? 1 ATM berapa milimeter Hg? Ya, 760 ya. Jadi ingat 1 ATM itu sama dengan, jadi kita bisa langsung konversi aja ya di sini biar mudah, bahwa berapa 827 mm Hg ya. Wait. 827 mm Hg itu setara dengan 1 ATM per 360 mm Hg gitu ya. Nah, ini kamu bisa hitung aja. Maka nanti hasilnya nih molnya habis ya. Sama ini ATM-nya juga akan selesai. Kemudian liternya juga akan liter enggak ya. Liter kan tadi volume.
Kemudian Kelvinnya juga akan selesai gitu ya. Sama ini. Oke, maka hasil akhirnya kita bisa hitung di sini. Hasil akhirnya jawabannya nanti adalah berapa tuh? Jawabannya adalah 761 ya. 761 liter. Nah, itu mili, sorry, nanti hasilnya kamu ubah ke dalam mililiter ya gitu ya caranya. Nah, oke, itu jawabannya adalah yang E untuk soal nomor 2 ya. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini termokimia. Oke, nomor 3 itu adalah soal termokimia. Nah, di sini diketahui data reaksi berikut. Kemudian pertanyaannya adalah, nah, jadi ingat dulu ya, di sini kita ditanyain kita punya persamaan gitu ya. Lihat soalnya. Jadi ingat yang ditanya adalah ini yang langsung ke yang ditanya. Yang ditanya adalah N2O4 kemudian ditambah sama Cl2, hasilnya adalah 2NOCl ditambah sama O2. Perhatikan posisinya. Jadi kita langsung lihat reaksi pertama ya. Jadi reaksi yang pertama yang diketahui di soal adalah posisi dari NOCl-nya itu ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan kita butuhnya ada di sebelah kanan. Berarti reaksi yang pertama akan kita balik. Ya, akan kita balik. Tapi jumlahnya sama-sama 2 kan. Ini jumlahnya 2NO. Gimana? Jumlahnya adalah 2NOC. Jumlahnya adalah 2NOCl. Sedangkan di reaksi yang pertama juga sama ya, kamu bisa lihat soalnya. Jadi kita balik aja. Kemudian kalau kita balik berarti delta H-nya berubah tanda ya. Nah, delta H-nya akan berubah tanda, maka otomatis delta H-nya menjadi minus 75,56 kJ. Maka reaksi pertamanya akan saya ganti langsung jadinya seperti ini ya. Kita buat sebelah kanan ya biar mudah. Jadi akan menjadi 2N akan jadi 2NO ditambah sama Cl2, hasilnya adalah 2NOCl. Delta H-nya adalah minus 75,56. Nah, untuk reaksi berikutnya, reaksi yang kedua. Nah, reaksi kedua kita apain? Kita perhatikan. Di reaksi kedua tidak spesifik ya, karena di situ ada Cl2, ada O2. Oh, spesifik ya karena ada O2. O2-nya kan ditanya itu sebelah kanan, bentar. Ditanyanya sebelah kanan kan. Ditanyanya sebelah kanan. Berarti di reaksi kedua itu O2 sebelah kiri. Berarti reaksi kedua juga dibalik ya. Oke, reaksi kedua juga dibalik ternyata. Oke. Reaksi kedua itu ternyata juga dibalik. Nah, maka otomatis akan menjadi reaksinya akan menjadi begini. 2NO2 menghasilkan 2NO ditambah sama O2. Maka delta H-nya akan dibalik tanda jadi plus 113,05 ya gitu ya. Kemudian reaksi ketiga N2O4 itu dimintanya di dalam soal itu di sebelah kiri ya. Sedangkan di yang ketahui sebelah kanan. Berarti reaksi kedua juga kita balik lagi. Berarti reaksi ketiga itu dibalik ya. Bentar. Reaksi ketiga itu juga dibalik. Maka otomatis menjadi N2O4 menghasilkan 2NO2. Karena dibalik delta H-nya berubah tanda jadi positif 5803 gitu ya. Nah, sekarang kita jumlahkan apakah hasilnya sama dengan ditanya. Perhatikan, yang sama itu eliminasi, buang. Jadi di sini yang sama adalah 2NO sama ya, kiri kanan, reaksi pertama, reaksi kedua, coret. Kemudian NO2-nya juga sama. Maka yang sisa adalah, jadi ini sisanya ya, sisa akhir adalah N2O4 dari reaksi ketiga, betul, ini. Kemudian kita mendapatkan Cl2 dari reaksi yang pertama. Oke, itu semua di sebelah kiri ya. Maka selesai. Lanjut yang kanan. Yang kanannya ada NOCl dari reaksi pertama.
Nah, reaksi pertama kita punya NOCl, 2 NOCl. Berarti kita punya 2 NOCl, kemudian ditambah sama O2 di reaksi kedua. Nah, perhatikan tuh ada O2 di reaksi kedua. Berarti dijumlahin sama O2. Nah, ini persis ya. Persis sama dengan yang ditanya. Ini dia. Persis sama. Maka sudah benar prosesnya. Tinggal kita menjumlahkan seluruh delta H-nya. Maka delta H total ya. Maka delta H total, delta H akhir, itu adalah delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Maka nilainya kamu jumlahin semua. Minus 75,56 gitu ya. Jadi otomatis hasilnya nanti kita bisa hitung ya. 75,56 ya. Kemudian di sama 113 ya. Oke. 13,05. Kemudian ya kan? Kemudian ditambah sama 58,03. Itu hasil akhirnya adalah 95 ya, 52 gitu. Jadi hasil akhirnya adalah 95,52 kilojoule dan itu tandanya adalah positif. Maka jawabannya adalah yang A. Bisa ya? Ini mudah sih, cuman prosesnya aja. Sekarang kita lanjut yang nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah soal termodinamika ya. Termokimia tapi lanjutannya, jadi yang lebih advance. Di sini bicara kerja. Nah, ingat pada saat gas ideal sebenarnya kerja itu sama dengan PV. Ingat bahwa W itu adalah PV kan sebenarnya. Jadi ada juga yang menyebutkan bahwa W itu adalah P delta V. Nah, cuman perubahan volumenya di sini tidak dilihat ya. Maka nanti jadinya dianggap aja V. Maka otomatis masih ingat bahwa persamaan gas ideal itu kan PVnRT sebenarnya. Maka sama aja kalau ini langsung kita ganti sama, sebentar. Ini kenapa muncul ruler ya? Wait. Oh. Jadi di sini sebenarnya sama aja kalau kita ganti PV-nya menjadi W gitu. Bentar. Maka ini jadi W. Maka sama dengan nRT. Nah, kita tinggal masukkan nilai mol, kemudian R sama T-nya saja. Nah, di situ di soal dibilang mol dari Ni-nya berapa? Molnya adalah 1, kemudian dikali sama R. R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin, kemudian dikali sama suhu. Nah, karena suhunya diketahui 75 degree Celcius, tambahin sama 273 Kelvin, sama 273. Sehingga jadi Kelvin nanti ya. Ini 841,348. 348 Kelvin. Nah, ini kamu kalikan semua. Jadi Kelvin sama Kelvin habis, kemudian mol sama mol juga coret ya. Maka hasilnya nanti dalam satuan Joule. Itu hasil akhirnya adalah 2893. 2893 Joule atau sama dengan 2,893 dikali 10 pangkat 3 Joule. Seperti yang ada di soal. Jawabannya adalah yang E. Itu ya nomor 4. Kita lanjut nomor terakhir untuk sesi video ini, nomor 5. Nah, nomor 5 ini topiknya adalah tekanan osmotik. Darah manusia memberikan tekanan osmosis sebesar 7,25. Berarti kita punya nilai pi darah itu 7,25 atm. Pada temperatur ya, T-nya adalah 37 derajat Celcius. Berapa molaritas larutan glukosa intravena kalau tekanan osmosisnya sama dengan tekanan darah? Nah, yang ditanya adalah berapa molaritas dari glukosa kalau pi dari glukosa itu sama dengan pi darah. Nah, ini mudah sekali ya, karena ingat bahwa kalau pi-nya sama berarti pi glukosa juga berapa? Maka otomatis pi glukosa itu juga 7,25 atm. Kan katanya sama. Ya, kalau sama berarti pi-nya ya tinggal kita ganti aja kan begitu. Maka otomatis pi dari glukosa kalau kita masuk ke persamaannya, jadi ingat bahwa pi glukosa itu adalah M molaritas dikali R dikali T ya gitu ya. Karena ini non elektrolit, glukosa itu non elektrolit ya, sehingga faktor Van Hoff-nya itu bisa diabaikan karena nilainya adalah 1.
maka boleh nggak ditulis. Tapi kalau dia elektrolit harus kamu kalikan faktor Van Hoff, misalnya kayak garam atau contohnya asam atau basa begitu ya. Nah, maka di sini kita mau nyari molaritas. Maka molaritasnya adalah Pi-nya dibagi sama RT gitu ya. Pi-nya adalah 7,25 atm, kemudian R-nya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali sama T-nya. Nah, T-nya yang tadi suhu di darah itu kan suhunya 37 karena suhu tubuh kita lihatnya. Karena dianggap si glukosa ini kayak cairan infus yang dimasukin ke dalam tubuh, berarti akan sama suhunya. Maka otomatis T-nya adalah 37 tambah 273 gitu ya. Maka 0 di sini 4 tambah 7 11 nih 1 310. Maka dikali 310. Maka ini hasil akhirnya nanti adalah bisa dicari. Hasilnya adalah 0,285 molar atau sama dengan mol per liter gitu ya. Ini atau ya. Nah, maka itulah jawabannya yang A untuk soal nomor 5 ini. Nah, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di soal selanjutnya di question 6 sampai question 10 di video kedua. Tetap nonton lagi video berikutnya. Bye-bye.